waliddin amin. Wa syaratu wujubil haji wal umrati sab'atu asya'a, dan bermula syarat-syarat wajib haji dan umrah jumlahnya ada 7 persyaratan. Wa fi ba'din naskhi, dan di sebagian naskah yang lain sab'u khisalin 7 macam. Jadi ada yang bilang sab'atu asya'a, ada juga dalam redaksi yang lain bilang sab'u khisalin. Pada dasarnya sama, yang artinya wa syurutul wujubi khamsatun faqat, bermula syarat-syarat wajibnya hanya ada 5 saja. Nah, sementara syarat-syarat wajibnya di situ hanya ada 5 saja. Kemudian dijelaskan nih apa saja syarat-syarat wajib haji yang disebutkan tersebut. Yang pertama al-islamu, Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Wal hurriyatu, yang ketiga hurriyah. Islam, baligh, berakal, hurriyah. Yang empatnya merdeka. Nah, yang satu lagi wal istita'atu, dan ada istita'ah, kemampuan. Nah, ini 5 yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, dari 7 kewajiban ternyata di sini syaratnya hanya ada 5 saja. Islam, baligh, berakal, hurriyah, sama istita'ah. Walillahi an-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dalil yang perlu dijelaskan dalam Al-Quran diperjelas lagi oleh ulama-ulama bahwa syarat orang yang wajib haji itu ada 5. Satu Islam, nah, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, kuliah, yang kelima istita'ah. Nah, kalau udah 5 ini ada pada dirinya, maka jatuhlah hukum haji dan umrah bagi dia wajib. Fala yajibu al-hajju, maka tidak wajib haji, walal umratu, dan tidak wajib umrah, alal mutasibin, atas ya orang-orang yang bersifatan dijadikan lawan daripada itu. Jadi artinya kalau ada lawan daripada 5 sifat tadi, berarti tidak wajib haji dan umrahnya. Islam lawannya apa? Kafir, berarti orang kafir tidak wajib haji dan umrah. Baligh lawan katanya apa? Berarti dia masih anak-anak. Ya, artinya anak-anak tidak kewajiban haji dan umrah. Berakal berarti lawan katanya apa? Ya, akalnya tidak sehat, gila misalnya, berarti itu kan wajib juga. Ya, kemudian yang keempat hurriyah, merdeka, berarti lawan katanya apa? Ya, dia statusnya budak, berarti budak tidak wajib haji dan umrah. Nah, yang terakhir istita'ah, berarti kalau yang belum punya kemampuan tidak wajib pergi haji dan pergi umrah. Wa syurutul istita'ati bin nafsi sab'atun. Nah, sementara ya untuk syarat istita'ahnya itu sendiri ada 7. Ya, jadi tadi kan syarat yang kelima istita'ah. Nah, untuk istita'ahnya aja kata Imam Nawawi dijelaskan kembali, di situ ada 7. Nah, ini yang dari bahasa itu juga haji sab'al atau sab'atu khisal, sab'atu asya. Nah, itu dari segi istita'ahnya. Ya, jadi kalau ya syarat wajib haji itu sendiri sebenarnya 5. Nah, dari kata-kata istita'ah nanti harus dipenuhi persyaratan ada berapa? 7. Itu pinternya Imam Nawawi dia menjelaskan ya dari matan kepada syarahnya. Nah, seperti itu. Jadi syarat istita'ah itu sendiri kata Imam Nawawi ada 7. Wal awwalu, sementara yang pertama wujud zat, harus adanya zat.
Jadi ongkos, ada ongkos, biaya. Ya, jadi kalau ada biayanya silakan, berarti dia mampu dari segi keuangan misalnya. Ayo yudu ma'isarriku bizati, adanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan, digunakan bizati pada ongkos. Biaya guna menjuron bahwa saya mampu alias sama di atas harga. Sekarang ada istilahnya ongkos naik haji, ONH-nya. Kalau tidak bayar, berarti dia punya kemampuan dari segi apa? Dari segi zat, ya ada wujud zatnya. Nah itu, ya berarti dia sudah ada di situ orang. Tapi kalau tadi itu semuanya disyaratkan tadi ada, tapi ini nggak ada untuk naik ya ongkos haji, ya nggak bisa berangkat karena ada satu wujud zatnya tidak dimiliki, berarti persyaratannya kurang. Bahasa syaratul wujud zati, maka ini merupakan syarat bagi adanya ongkos. Min haitsu samanul alladzi yahsuluhu, yang dari segi harga dia harus ya bisa mendapatkannya. Wa wujudu awqiyatihi, dan harus ada ya artinya lagi ya awqiyah, ya jadi artinya pekakas kalbolor, ya wadah-wadah dan lain-lainnya. Ini tadi ilahi yang memang dibutuhkannya, ya apa aja yang dibutuhkan ketika mau berangkat ke sana, harus bawa koper, ya koper harus ada termasuk awqiyah. Kalau dulu orang yang nanti pergi haji kan seperti belayar, ya itu dibawa ya, macam-macam wadah-wadah, kompor dibawa, ya termasuk tempat-tempat dia mau menaruh pakaian, ya itu dibawa semuanya, ya, saharat namanya, ya, itu ya, cukup banyak. Nah itu kalau memang dibutuhkan, ya mesti harus ada. Ini saja kira-kira kayak awqiyah jika memang dibutuh kepada wadah-wadah tempat-tempat tersebut. Biar hamilah sadar bahwasanya dia sudah membawa tuh persiapan ongkos bersamanya min baladi dari yang kampung negaranya. Kan itu perlu dibawa dalam satu kantong, satu wadah, bisa tas, bisa koper. Nah itu termasuk yang harus disiapkan. Tapi kalau sekarang dengan sebab dia udah bayar, semuanya udah perlengkapannya ada semuanya. Yang penting udah bayar dulu, ya ONH-nya udah dibayar lunas. Nanti semua perlengkapan yang memang dibutuhkan udah masuk, ya di situ. Jadi udah repot-repot lagi. Kata nyampe di ini, nyampe di itu. Kenapa? Karena awqiyah di situ udah masuk dalam kategori apa? Ya dalam kategori zat. Ketika dibayar, ya ongkos sudah ada dibayar, nah terus nanti dia akan mendapatkan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Waqad la yahtaju ilaiha, dan terkadang ya itu tidak dibutuhkan. Kasasin orang ini di Mekah, seperti seorang yang dekat dari Mekah. Nah kalau orang dekat dari Mekah, ya kata perlu bawa koper, bawa apa mana, nggak perlu bawa macam-macam, ya pulang pergi bisa, ya, begitu. Jadi kalau orang-orang yang memang perkampungan dekat dari kota Mekah, ya mungkin ya enggak sebanyak apa yang dibawa oleh orang-orang jauh dari berbagai macam negara dan penjuru. Nah makanya itu wadah-wadah tadi, alat-alat tersebut memang kalau dimungkinkan dibawa, dia harus dibawa. Kalau dulu yang mau dibawa semua itu kalau mau pergi haji, apa aja dibawa? Ya, sampai berasnya dibawa dulu, bawa beras, bawa lauk, ya. Kalau sekarang enggak boleh, ya makan udah di sana. Ya, apa yang didapatkan, tinggal yang terkait, yang penting-penting mana yang harus dibawa. Ya, kalau model-model dari segi makanan itu memang udah beda. Jadi beda banget orang haji tahun-tahun 70-an, 80-an ya dengan tahun 2000 ke atas itu jauh berbeda. Dari segi pesawatnya, dulu kapal laut, sekarang pesawat, ya itu beda sekali. Sehingga jarak waktunya pun yang ditempuh, kalau dulu makan cukup lama, sekarang
itu udah lebih singkat. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nah itu makanya di sini ya itu semuanya harus dibawa manakala memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya nggak usah. Nah, seperti orang yang tinggal dari Mekah, atau sekarang orang jauh dari Mekah, tapi kondisinya udah beda karena begitu hebat canggih. Ya, kadang-kadang duit ya itu nggak dibawa, cuma kartu doang yang dibawa. Ya sama kartu, nah itu kartu dibutuhkan nanti tinggal ya gampang dimanfaatkan. Kalau dulu orang bawa duit benar-benar, ya kalau hilang repot. Nah kalau sekarang dengan satu kartu aja, ya dia bisa manfaatkan kemana-mana karena itu bisa dimanfaatkan di sana. Itulah yang namanya ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sama seperti orang itu dekat dari Mekah, sehingga tidak perlu banyak bawa apa-apa. Qad la yahtaji ilaiha tasafin qaridin min Makkah. Orang-orang pakaian itu sekedarnya bisa dibeli. Nah, begitu dibeli aja. Ya, kalau itu bawa berapa yang diperlukan saat-saat itu. Tapi nanti kekurangannya dibeli di sana. Nah, ini maksudnya la yahtaji ilaiha karena itu kita dibutuhkan untuk dia. Biarkan bainahu wa bainaha duna panhalatain. Jarak dekat itu ukurannya gimana? Antara orang tersebut dan antara kota Mekah kurang dari 2 manhalah. Jadi kalau yang kurang dari 2 manhalah itu namanya jaraknya jarak dekat. Seperti kita ke Ciputat, kita ya ke Bekasi. Nah itu kan namanya jaraknya kurang dari 2 manhalah. Ya ada orang bertetangga dengan Mekah mau pergi haji yang jaraknya antara Jakarta, Bekasi, Jakarta, ya Bogor, Jakarta, Tangerang, itu semuanya kurang dari 2 manhalah. Ya. Berapa jarak 2 manhalah? Kurang lebih 90 km. Jadi kalau udah jarak tempuhnya sampai 90 meter, ya itu sudah dikatakan jarak jauh. Kenapa? Karena orang itu sudah dibolehkan untuk melaksanakan sholat kosong. Tapi kalau kurang dari 2 manhalah, maka jaraknya masih dikategorikan dekat. Walam yang milisnya kemahu dia tidak perlu bawa ya zat perbekalan bersamanya. Ya, jadi lebih gampang tenggang aja deh. Ya, nggak terlalu banyak membawa ya perbekalan bersamanya. Bahkan yang kasih bisa memilih akan tetapi dia berusaha di dalam perjalanannya melayani janji sesuatu yang bisa mencukupi daripada ya bekalnya wabah ini dan tersisa daripada ongkosnya karena memang biaya perjalanannya karena dekat sehingga lebih murah lebih gampang. Fa'in qala safaruhu kalau seandainya jarak safarnya itu melebihi ya udah panjang biarkan manhalah ini bahwasanya jarak tempuhnya sudah ya 2 manhalah aksar atas. Oh ternyata jarak tempuh dia mau pergi ke Mekah udah di atas 2 manhalah lalu kalian anusuk maka tidak dijadikan beban nusuk. Walau karena yang masih yaumin keprayati ayamin sekalipun dia punya usaha di harian itu beberapa hal yang bisa mencukupi dari hari-harinya di anak kemudian itu anil kasbi karena dia sudah terputus daripada kasar usaha. Nah itu syarat yang pertama. Wasani kemudian yang kedua yustaratu aidan wujudul ma'i disyaratkan juga adanya air. Ini termasuk istitoah. Jadi kalau kagak ada air, kagak istitoah. Jadi air itu termasuk barang penting. Nah, seperti itu sebab dulu yang namanya ke Madinah itu kan kondisi air memang susah. Itu air susah Pak. Ya. Makanya mereka itu benar-benar menyiapkan persediaan air harus full ya dengan perhitungan yang cermat. Jangan sampai di sana kekurangan air sehingga bisa menyebabkan bahaya. Itu tuh syarat, jadi termasuk ada syarat istidoa ada air.
Kalau yang lain ada semua ternyata di Mekah kagak ada air, ya kan izah juga. Sebab orang sangat butuh dengan air. Tanpa air, ya itu dijadikan sebab Allah orang bisa hidup. Nah, perlu minum, gitu. Jadi air itu lebih dibutuhkan dibanding daripada makanan-makanan. Nah, banyak orang yang meninggal karena kekurangan air. Tapi ya kadang-kadang di padang pasir bukan karena kelaparan, tapi kehausan. Jadi banyak yang meninggal karena kehausan kekurangan air. Tapi sekarang alhamdulillah yang namanya air, masya Allah, lagi zam-zam itu nggak selesai dengan begitu canggihnya. Sekarang kan zam-zam itu ya diambil melalui mesin. Kalau dulu zam-zam oleh pakai ya nimba, ya ada sumber zam-zam ditinggalin. Sekarang petangga, ya Allah, itu disedot sebanyak-banyaknya tiap hari tidak pernah kering. Itu yang menjadi satu sebab. Dari situ aja kita bisa menyadari berbagai kekuasaan Allah. Ya Allah, itu air zam-zam, orang segitu banyak di jutaan manusia setiap hari mengkonsumsi air zam-zam, tapi kok nggak pernah kering itu zam-zam. Jadi dari situ aja kekuasaan Allah kita udah bisa lihat. Ya Allah, begitu besar kekuasaan Allah. Itu zam-zam kan dulu nggak pernah digali, nggak pernah. Air dulu baru berbentuk sumur. Kalau kita kan biasa kalau ya mencari air gali sumur baru keluar air. Kalau ini airnya dulu baru membentuk ya sumur wadah yang disebut biru zam-zam. Kalau mungkin bapak itu yang dulu pergi haji tahun 80-an ya 70-an, nah emang benar bisa melihat sumur zam-zam begitu. Ya, itu sumber zam-zam. Bisa lihat di Timbai, ya, di pada mandi di situ, ya, itu zam-zam. Nah kalau sekarang kan kita nggak pernah lihat sumurnya, tapi airnya doang kita bisa lihat. Ya, itu ya diambil bahkan Madinah, itu yang namanya di Madinah air zam-zam sama banyak nggak pernah kurang. Nah itu kan diambil dari mana? Ya dari Mekah juga, tapi nggak pernah kering itu maksudnya. Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau ya untuk mandi dan lain sebagainya itu penyulingan sekarang dari air laut. Kalau dulu hotel-hotel sering kekurangan air, kalau sekarang bukan karena penyulingan dari air laut. Ya, kadang-kadang ada di badan agak gatal-gatal. Ya, itu karena penyulingan air laut. Ya, jadi di Jeddah itu ada pusat penyulingannya. Kemudian diberikan terus dialirkan kemana-mana. Ya, itu makanya hotel itu ya, tiap hari menyiapkan yang air ya, dari tangki-tangki untuk diisi. Nah, namun ya itu kalau jamaah haji Indonesia termasuk yang boros dengan air. Ya, jadi jamaah haji Indonesia termasuk terkenal boros dengan air. Sehingga tahun ini dikatakan jamaah haji Indonesia itu jamaah ikan. Disebut dengan jamaah ikan. Kenapa? Karena ikan kan pernah lepas dari apa? Dari air. Itu kalau yang namanya hotel-hotel Indonesia, ya itu air ya beda persiapannya, kebutuhannya dengan hotel-hotel dari negara-negara lain. Karena memang orang Indonesia itu dikit-dikit mau air pun, ya, jadi terkenal di tahun sekarang. Ya, haji ikan. Ya, kenapa? Karena sering habisin air. Ya, jadi dikit-dikit mandi. Nggak boleh gerak dikit mandi, ya seperti itu. Ya belum lagi ntar ya wudhunya. Kalau orang-orang lain nggak begitu, negara-negara lain nggak terlalu boros dengan air. Karena kenapa? Kehidupan kita di sini banyak air biasanya. Ya kan? Kan begitu orang kan terbiasa dengan lingkungan. Karena kita di dunia kita sama air nggak cukup banyak. Ya. Kalau di padang pasir kayaknya air susah. Tapi karena kita memang berada di lingkungan banyak air, ya di sana dikit-dikit mau air dulu, ya mau air terus. Nah itu ketahuan begitu. Jadi kalau hotel ditinggalin sama jamaah Indonesia, yang mestinya satu tangki udah cukup dikurang, tambah lagi. Nah, itu. Jadi adanya air itu persyaratan termasuk istiqomah adanya air. Wazat fil mawadil mu'tadi hamlimani, dan ya ongkos kepada tempat-tempat yang biasa dibawa air. Wazat minha, dan juga ongkos daripada tempat-tempat air bawaan ini dari tempat-tempat bisa mistik
dengan harga Mesir. Kalau seandainya air baru beli, ya itu harganya harga Mesir. Artinya memang umumnya di harga air berapa? Nah itu, jadi boleh dibeli itu air, karena memang itu kebutuhan termasuk istiqomah. Kita harus punya persiapan uang untuk membeli air. Wal qadrul itu yaitu kadar yang layak bihi dengannya, ya, bisa dikasih wal makani pada saat dan tempat itu. Wahada satu dan ini merupakan syarat diwujud izalik bagi adanya ongkos menghaisul haluk dari segi tempat. Jadi dari segi istiqah makin banyak maksudnya di sini. Kalau lam yajidu bil mahadil mazkurati, kalau seandainya dia tidak menemukannya air di tempat-tempat tersebut, wawajana sama, namun dia menemukan harga, ya ada air tapi harganya ya itu tidak sesuai dengan harga Mesir, la yalzamul haji, maka tidak wajib haji. Jadi termasuk masalah ada air ya tapi sangat mahal di sana sehingga kita gak mampu, gak kuat, dia wajib hajinya. Wasekali itu yang ketiga wujud rohirati, ini termasuk istiqomah. Yang ketiga ada rohirat, ada kendaraan. Akhir berarti alam marhudi, ada kudrah kemampuan, dia punya kendaraan. Alat kita seluruh bisirokin yang memang patut dia bisa beli, bisa menembus dengan sama mesin. Ini dulu nih orang kalau mau pergi haji naik kendaraan onta, ya naik kendaraan kuda misalnya. Nah itu dia harus bisa beli. Kudanya berapa? Ya untuk perjalanan ke sana. Nah, atau sewa. Kalau kita kan sewa istilahnya pesawat. Ya ongkosnya itu pesawat berapa? Nah itu udah termasuk ongkos naik haji. Ya udah masuk seperti itu. Istiqyade atau dengan sewa di ujratil misli. Kalau dia mau beli mungkin terlalu mahal, tapi sewa aja. Ini kendaraan kira-kira nih untuk berangkat pergi pulang haji berapa? Ya kalau kita beli sendiri mungkin harga terlalu tinggi. Sekarang sistem sewa istiqyade di ujratil misli itu pun harganya harga Mesir, harga pasaran maksudnya. Ya, jangan terlalu mahal. Hadza ini ay istiratu yubil marhubi, persyaratan adanya kendaraan del mar'ati buat perempuan wal khunsa buat akal. Ya. Jadi diutamakan perempuan dulu ya, kendaraan yang nyaman buat orang perempuan tentunya. Walil rajuli, dan bagi laki-laki al-ajizi anil masjid, yang lemah daripada berjalan. Walil qadir alaih, dan bagi yang mampu atasnya. Ya, tapi sekarang dia udah gak ada bisa berangkat tanpa kendaraan. Ya, karena memang jarak tempuhnya cukup jauh. Kecuali yang tadi jarak tempuhnya dekat, yang memang mampu jalan silakan di jalan. Ya sekarang aja orang kalau jalan dari Musdalifah ke Mina itu udah merasakan capek, kakinya pada melepuh kan ini. Ya Allah, saya dari Musdalifah gak ada kendaraan, ada kendaraan berebut lagi, ya nggak kedapatan terus sampai siang, akhirnya jalan dari Musdalifah ke Mina, ya apa yang terjadi, kakinya pada sakit, pada melepuh. Memang berarti kendaraan penting, ya, bukan bagi perempuan saja, bagi laki-laki juga, bukan bagi orang tua saja, yang muda-muda juga perlu kendaraan, sehingga dikemas sedemikian rupa. Tapi ternyata karena memang begitu banyak di jamaah, akhirnya kadang-kadang ada yang dapat kendaraan, ada juga yang ulama, bahkan ada juga yang tidak mendapatkan kendaraan. Nah seperti itu. Jadi wujud rohiyah yang penting itu pada jarak Mina, Musdalifah, Mina, Arafah, dan bagaimana pada jarak dari kampungnya ke Mekah. Nah, kan begitu. Ini udah jarak ke Mekah. Kalau dulu orang-orang itu pada kuat-kuat itu jarak soal kesini ya. Nah, tapi kan orang sekarang beda. Nah, seperti sehingga dia perlu kendaraan yang nyaman. Ya, kalau terpaksa di jalan juga dia akan merasakan betapa sulitnya dan masyarakkatnya. Itu baru jarak yang Musdalifah Mina.
yang memang ya itu jarak tidak terlalu ya panjang, tidak terlalu ya itu memakan waktu. Namun tetap ya karena memang kondisi padang pasir itu berat bagi dia, sehingga wujud akhirah ini penting ada. Ya. Atau misalnya naik taksi, kalau memang taksinya sesuai dengan harga pasar silakan. Tapi kan sekarang yang namanya musim-musim haji, taksi harganya bukan harga pasar, itu benar-benar tinggi kok. Ya, ada yang mengenakan satu orang kalau naik taksi 100 real. Kita berlima nih naik taksi, ya 5.000 bayar Pak. Ya, nah nih misalnya ya pengen naik taksi dari yang Mina mau langsung ke Masjidil Haram, nggak ada kendaraan yang lain, udah taksi aja kan model kayak ya kijang gitu, yang bisa 5 orang, 6 orang sampai 8 orang, itu bisa masuk naik taksi bisa. Tapi tiap orang bayar. Kalau satunya 100 real, itu 8 orang jadi 800 real. Jadi naik taksi satu itu 800 real. Itu 800 real. Kalau dikalikan 4.000 udah berapa? Ya, jadi naik mobil begitu aja pakai jutaan. Kalau kita merupiahkan 100 real kali pada 400.000. Ini kita seorang 400.000, ada 8 orang. 400.000 kali 8, 3.200.000. Tuh. Padahal jaraknya jangan beda jauh ya, dari Musdalifah ke Masjidil Haram. Ya karena kita kagak tahu lagi jalanannya. Nah begitu. Itu tukang taksi bisa sehari itu bisa beli mobil lagi kan. Ya seperti itu tinggi 100 itu termasuk paling murah. Ada yang menakan 150 real. Nah itu namanya bukan harga misil. Jadi kalau harga misil kan ya 50 real, ya 25 real, itu biasanya seperti itu. Tapi memang musim haji terkenal itu Pak. Ya terkenal sekali ya ongkos kendaraan begitu tinggi. Ya, seenaknya aja dia mengenakan kepada jamaah haji. Bukan dari Indonesia aja, dari semua ya dunia ya, jamaah merasakan betapa tingginya harga ongkos naik taksi. Nah ini termasuk namanya gaji ujratul misli, ya, sesuai dengan ongkos pasaran. Ya. Mestinya syaratnya gaji ujratul misli. Kemudian ya bi'akana syahsu bainahu baina Makkah marhalatin maksar. Kalau seandainya ya apabila jalan itu terlalu ya jauh seperti antara dia dan antara Makkah itu 2 marhalah lebih, walau qaruba min Arafah sekalipun dekat dari Arafah, wa ba'da min Makkah dan wa ba'da min Makkah dan jauh dari Makkah, walau qaruba min Arafah wa ba'da min Makkah. Ya, itu seandainya dekat dari Arafah dan jauh dari Makkah, lam yu'tabar, itu tetap tidak diperhatikan. Ya, lam yu'tabar begitu. Ya, tidak diperhitungkan. Sawa'un qadar aimin Buhdin bin Makkah, sama saja jauh dari Makkah. Alam masjid dengan cara berjalan, amlan ataupun tidak dengan cara berjalan. Lakin akan tetapi yundabul hajju dianjurkan bagi orang yang haji bil qadir bagi yang mampu alam masjid untuk berjalan khurujan min hilal man aujabahu, karena keluar dari hilal orang yang mewajibkan. Jadi kalau ada orang pergi haji dia mampu untuk berjalan, maka disunahkan untuk pergi haji jalan aja. Tapi kalau dia tidak mampu, enggak ada disunahkan. Kenapa hukum disunah? Karena ada satu pendapat yang menguntungkan wajib. Ada pendapat ya. Jadi kalau dia mampu berjalan, ya, pergi haji wajib jalan, enggak boleh di kendaraan. Tapi kalau ya satu pendapat yang menyatakan sunnah itu ya, karena kewajiban ada dari pendapat-pendapatnya para imam-imam, sehingga al-khuruj minal hilal mustahab. Itu ada kaidah al-khuruj minal hilal mustahab, keluar dari hilal itu termasuk disunnahkan. Ya, itu makanya kalau jamaah haji jarak yang dari Mekah itu nggak tahu jauh, kemudian imam untuk berjalan, ada yang bilang wajib jalan, tidak boleh pakai
kendaraan. Nah begitu. Ya. Tapi ya kalau mazhab Imam Syafi'i menyatakan sunnah berjalan khilafan ya man aujabahu. Ini karena ada satu perbedaan pendapat yang memang mewajibkannya, sehingga ada kaidah al-khuluj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu disunahkan. Makanya di Islam yudabul hajju lil qadiri ala nafsi khurujan min khilafi man aujabahu. Fa'in kana bainahu ayyuni wa baina Makkah duna marhalataini, kalau sekali antara dia orang laki-laki maksudnya dan antara Makkah ya itu kurang daripada 2 marhalah, bahwa qawiyyun sementara dia kuat alam masih untuk berjalan, wa la hamil dan bisa membawa barang-barang ya awal-awal ini ya barang-barang yang bisa dibawa ya awalil, atau dia bisa mampu alih hayawanin dengan kendaraan yang membawa barang-barang tersebut, alaihi lazimahul hajj, maka wajib haji bila rahilatin tanpa kendaraan di adamil masyarakat karena tidak ada masyarakat. Nah sekali kedua, kalau sekali jalan antara dia laki-laki maksudnya orang ke Mekah itu enggak terlalu jauh dan dia mampu tanpa kendaraan bisa, maka hukumnya wajib ya wajib pergi haji jalan dengan membawa ya wadah-wadah, kantong, tas dan lain sebagainya dibawanya. Nah seperti itu, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh dari ya, Makkah. Nanti baru wajib dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwaffiqu 'abdahu mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.